warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Yogyakarta dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Pada kesempatan siang hari ini, kami dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta dengan jumlah calon guru penggerak adalah 15, yang insya Allah pada kesempatan siang hari ini akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Haji Heri Nugroho, Magister Pendidikan. Untuk pertanyaan pertama akan kami ajukan kepada Bapak Kepala Sekolah berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral. Mohon berkenan nggih Pak Heri untuk memberikan jawabannya. Baik. Jadi selama ini nggih Pak Heri, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral yang terjadi di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta ini, Bapak? Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya kasus ini kan tidak mesti ada di setiap sekolah terkait dengan dilema etika maupun bujukan moral. Sehingga ketika ada permasalahan tentunya kita mengidentifikasi, kemudian kita memahami kasus ini apakah termasuk dalam kategori dilema etika ataukah bujukan moral. Jadi kuncinya pemahaman kasus tersebut. Karena ini kan tidak mudah Bapak-bapak semuanya dan Ibu. Kasus termasuk kategori dilema etika apabila terdapat dua nilai kebajikan yang bertentangan atau biasanya benar dan benar begitu. Kemudian untuk bujukan moral berkaitan dengan keputusan benar atau salah yang akan kita ambil. Walaupun memang kesannya kan benar melawan benar sehingga perlu ketelitian untuk menentukan apakah itu termasuk dilema etika ataukah bujukan moral. Jadi memang langkah pertamanya harus kita pahami dulu kasus ini apa, baru bisa kita ambil atau kita identifikasikan begitu. Oke. Terima kasih untuk pertanyaan yang pertama telah terjawab dengan jelas nggih dari Pak Heri. Mungkin bisa dilanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Ya, terima kasih Punita atas kesempatannya. Bapak mohon izin untuk bertanya lanjutan pertanyaan nomor 1. Bapak tadi menyampaikan dalam menentukan ini tuh kasus dilema etika atau bujukan moral. Pak Heri tadi yang pertama caranya memahami kemudian mengidentifikasinya. Saya sangat setuju sekali itu Pak. Nah lantas ini ada pertanyaan lanjutan nih Pak. Bagaimana Bapak selama ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak terutama untuk kasus-kasus yang dua kepentingan yang benar-benar sama atau mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah seperti apa nih Pak? Bapak Ibu, selama ini yang kita laksanakan di sekolah, yang pertama pengambilan keputusan ini yang paling utama mementingkan kepentingan SMA Muhammadiyah 1 Satuan Pendidikan. Jadi itu prioritas utama kita, kepentingan sekolah itu yang menjadi patokan utama kita. Yang kedua, baru kita akan mengambil keputusan itu berdasarkan aturan-aturan maupun nilai yang telah dibuat dan disepakati bersama. Kita punya aturan, kemudian punya tata tertib, punya aturan kepegawaian, punya tata tertib GTK, itu juga merupakan salah satu acuan ketika kita mengambil keputusan. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya kan unsur-unsur humanis begitu kita Pak, berkomunikasi dengan sesama Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan, jangan sampai ada menyebabkan luka begitu loh. Karena kita kan tidak selamanya selalu berkomunikasi atau bersosialisasi dengan Bapak Ibu. Jadi harus tetap selalu dijaga dengan tetap menekankan rasa peduli, kasih sayang, kemudian juga unsur-unsur humanisme tetap harus kita junjung tinggi begitu. Luar biasa, sangat menginspirasi nih Pak Heri nggih. Jadi tadi kepentingan sekolah itu yang pertama yang menjadi prioritas, kemudian tetap sesuai dengan aturan atau nilai kesepakatan yang sudah ada. Di sini memang ada ini Pak ya, aturan-aturan untuk pegawai, siswa pun juga ada nggih Pak nggih. Buku kecil itu ya Pak ya. Sudah ada aturan kepegawaian maupun tata tertib GTK yang bisa menjadi acuan kita bersama. Saya dapat itu Punita nggih. Dan satu lagi humanis. Nah, Bapak ini selalu memanusiakan manusia nggih. Tegas tapi tetap kekeluargaan. Lanjutannya nih Pak. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini Pak
dalam ini memutuskan sebuah keputusan nih Pak? Oh iya. Ya, langkah-langkah ini memang tidak baku nggih kita peroleh dari pengalaman selama ini ketika mengambil keputusan, terutama keputusan yang ada hubungannya dengan dilema etika ataupun bujukan moral yang saat ini sedang menjadi tema kita. Jadi yang pertama kita mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan itu terkait dengan apa. Kita kenali dulu. Kemudian kita tentukan siapakah yang terlibat dalam situasi ini, siapa saja. Bapak Ibu guru, tenaga pendidikan yang mana yang terlibat dalam kasus atau masalah ini. Kemudian kita kumpulkan fakta-fakta yang ada, yang relevan dengan situasi tersebut. Kemudian kita melakukan pengujian benar atau salah, tentunya ini tidak mudah, perlu waktu, perlu perenungan. Karena menentukan benar atau salah ini kan hal yang kita sangat paham, tidak mudah, lebih-lebih hubungan dengan sesama Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan. Kemudian ada paradigma, kita uji benar lawan benar itu tadi yang menyebabkan ini kasus ini kan, permasalahan ini menjadi dilema. Kemudian kita investigasi beberapa pilihan yang kemungkinan dapat kita ambil sebelum memutuskan. Kemudian baru kita mengambil sebuah keputusan. Tapi sebelum kita ketuk palu begitu, kita satu lagi langkah, yaitu melihat lagi keputusan dan kita refleksikan. Refleksi terlebih dulu. Sehingga baru kita putuskan, dan insya Allah setelah kita melalui tahapan ini, kita paham ya, pengambilan keputusan itu pasti selalu saja ada kekurangan, ada kelebihan, tapi kan ini sudah ikhtiar kita. Ketika keputusan sudah kita ambil, sudahlah ini yang kita yakini yang terbaik untuk kita. Oke, luar biasa ya, sangat sistematis sekali nih Bapak, dari tahapan-tahapan yang sangat tidak gegabah dalam memutuskan sebuah keputusan ya Pak. Terima kasih Bapak. Itu untuk pertanyaan yang ketiga, nanti akan dilanjutkan dengan Ibu Nida nggih. Monggo Ibu Nida, kami persilahkan. Baik, Pak Heri, izinkan saya untuk menanyakan terkait dengan apa yang sudah Bapak sebutkan sebelumnya, Bapak. Dari langkah-langkah prosedur yang sudah tersebutkan oleh Bapak sebelumnya, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, selama ini yang kita anggap efektif ketika kita berpedoman bahwa yang pertama itu kepentingan sekolah lah yang menjadi landasan paling kuat, mengutamakan kepentingan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, kemudian itu bernilai baik untuk orang banyak, untuk keluarga besar SMA Muhammadiyah 1, dan tetap berlandaskan aturan-aturan yang sudah ada. Jadi insya Allah dengan itu nanti apa yang sudah kita ambil keputusannya lebih efektif, saya kira begitu. Baik Bapak, dengan mengutamakan kepentingan sekolah, kebaikan orang banyak, dan juga aturan-aturan yang sudah disepakati sekolah, ya Bapak. Kemudian Bapak, pertanyaan yang selanjutnya terkait dengan tantangan. Oke Bapak, terkait dengan tantangan di dalam mengambil sebuah keputusan, kira-kira apa Bapak yang menjadi tantangan bagi Bapak? Ya, karena kasus ini kan atau permasalahan ini kan mengandung nilai-nilai yang sama-sama benar, sama-sama benar, sehingga itu betul-betul merupakan dilema, sehingga kita harus memilih satu dari dua hal yang kita anggap yang paling benar. Itu kan yang betul-betul membuat tidak mudah. Itu tantangan yang paling berat. Baik Bapak, terima kasih karena sangat dilema ya Pak ya. Karena benar dan benar, maka tapi ini sangat sulit. Kuncinya tadi begitu kita ambil keputusan, sudahlah bismillah ini yang terbaik. Begitu, itu yang harus diyakini. Karena sudah melalui prosedur yang tahapan sudah itu. tadi disebutkan ya Bapak. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Maka saya lanjutkan kepada Pak Yudi untuk melanjutkan pertanyaan. Terima kasih Bu Nida, Pak Heri. Berbagai kasus yang ditangani, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, sebenarnya secara khusus kita kan berharap
tidak ada kasus itu kan begitu. Ya, tentunya kita tidak berharap ada kasus sehingga kita tidak memiliki jadwal agenda tertentu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menyangkut terkait dengan etika. Kalaupun ada, pastilah kita pengen ya sesegera mungkin ketika data-data sudah ada, info-info sudah ada, dan kita menganalisa ini sudah bisa kita putuskan, itu secepat mungkin itu lebih baik begitu. Jadi tidak perlu kita jadwalkan, tapi kita punya keyakinan kalaupun ada masalah segera diselesaikan, itu pastilah lebih baik dengan prosedur-prosedur yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi ada masalah, akan selesaikan, prosesnya sudah jelas, lalu ambil keputusan ya Pak ya. Iya, harapan kita itu tidak membuat kita berkepanjangan begitu. Siap. Dan semuanya malah segera clear terselesaikan. Iya, siap. Ya. Baik Bapak, terkait dalam pengambilan keputusan Bapak, kira-kira apakah ada seseorang ataupun faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Ya, saya merasa ada faktor yang membantu kita ketika mengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan dilema etika adalah budaya yang ada di sekolah, budaya SMA Muhammadiyah 1. Kita sekolah Bawah Persyarikatan Muhammadiyah mempunyai ideologi yang sangat kuat, memiliki keyakinan yang sama, sehingga itu mempermudah ketika kita mengambil kesimpulan, tidak hanya tidak hanya ketika berdasarkan hanya pikiran saja, tapi karena kita punya landasan di Muhammadiyah, Al-Islam, Muhammadiyahan itu betul-betul memudahkan kita. Ini budaya yang ada di sekolah Muhammadiyah, alhamdulillah membantu. Dan kita di Muhammadiyah kan pimpinan itu kan sebuah tim, bukan seorang saja, dan kita sepakat ini kan sistem kepemimpinan yang ada di sekolah, di mana dalam sistem bersama tidak hanya satu orang saja, beberapa staf pimpinan juga bisa membantu ketika ada permasalahan seperti ini. Begitu. Terima kasih banyak Pak Edi. Kemudian tanya lagi ya kepada Bu Emma, kami persilahkan. Terima kasih Pak Yudi. Maaf ini Pak, pertanyaan terakhir. Nggih, saya Pak Heri ini kami lanjutkan nggih. Pertanyaan nomor 8. Bapak, dari semua hal yang telah tadi Bapak sampaikan, pembelajaran menopo yang telah Bapak dapat petik dari pengalaman yang Bapak hadapi untuk diambil keputusan dalam khususnya ini adalah keputusan yang dilema etika. Bu Emma, pengalaman selama ini yang membuat pembelajaran cukup banyak yang bisa kita petik. Beberapa kegiatan yang cukup banyak di SMA Muhammadiyah 1 tentunya ini memberikan pengalaman. Ini yang mungkin sulit untuk didapatkan, pengalaman, kemudian perjalanan panjang mengelola lembaga pendidikan itu kan yang barangkali tidak bisa kita peroleh dari referensi membaca buku. Itu yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa pembelajaran yang dapat saya petik adalah pengalaman yang saya miliki cukup waktu di mana saya diberi amanah sebagai kepala sekolah, sehingga bisa memiliki berbagai pola pikir, alasan ketika memutuskan sebuah permasalahan. Jadi ini yang nanti barangkali harus bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru tenaga pendidikan yang lain, sehingga pengalaman ini tidak hanya untuk saya sendiri. Jadi intinya pengalaman dalam perjalanan mengelola lembaga pendidikan itu hal yang merupakan hal yang penting untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang ada hubungannya dengan dilema etika. Begitu nih Bu. Iya. Luar biasa. Sudah lengkap sekali apa yang disampaikan oleh Pak Heri berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang dilema etika dan wujudan moral. Kami ucapkan terima kasih sekali Pak Heri. Sama-sama Bapak Ibu semuanya. Ya, insya Allah nanti kita juga banyak belajar dari Bapak Kepala Sekolah dan dengan kondisi yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta.
Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikianlah wawancara kami dengan Bapak Kepala SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Haji Heri Nugroho, Magister Pendidikan. Semoga hal ini dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Saya jawab yang pertama dulu. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Cara mengidentifikasi, kita sebagai seorang pimpinan itu bisa melakukan observasi harian, di mana kita melakukan pencatatan terhadap fenomena yang terjadi di sekitar kita di sekolah. Dan dengan pencatatan itu kita pastinya secara rutin bisa mengetahui fenomena yang muncul dan mana yang harus segera kita ambil tindak lanjut untuk penyelesaian masalah. Nah, jika kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral itu terjadi, itu bisa juga melalui pelaporan dari kalau siswa tim BK. Kalau saya sebagai kepala sekolah, bidang ketenagaan di sebuah sekolah atau di sekolah saya itu juga melakukan pencatatan. Jadi kami setiap harinya itu ada piket untuk melakukan pencatatan ya, Waka itu ya, wakil kepala sekolah bidang masing-masing urusan itu melakukan pencatatan yang terkhusus tentang identifikasi dilema etika atau bujukan moral. Dan kalau misalkan kita pas tidak melakukan pencatatan, bisa jadi kita menerima laporan dari pihak lain adanya dilema etika atau bujukan moral. Bisa jadi dengan catatan ataupun pelaporan untuk identifikasi munculnya kasus-kasus tersebut. Ya, pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, saya mempunyai pengalaman dalam hal pengambilan keputusan terkait dengan kasus dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Contoh kasus yang kita hadapi adalah adanya seorang guru, di mana guru ini banyak sekali melakukan kegiatan yang pendampingan dengan anak, dan seperti anak itu sudah dekat dengan dia. Tetapi di saat kita melakukan pengamatan untuk memenuhi kriteria penilaian kinerja, ternyata tidak memenuhi standar penilaian kerja dengan nilai baik. Nah, coba kalau nilai baik saja beliaunya tidak bisa memenuhi standar, tetapi di saat beliaunya itu dekat dengan anak, terus selalu melakukan pendampingan dengan anak itu dengan semangat, dan jika ada lomba-lomba beliaunya itu berperan serta. Tetapi di saat harus memenuhi standar penilaian kinerja, contoh administrasi untuk seorang guru, contoh lagi penilaian kinerja secara rutinitas, di mana guru terlibat tidak hanya mendidik, membina, tetapi juga memberikan contoh. Nah, guru ini tidak bisa memenuhi kriteria minimal baik pada penilaian kinerja. Nah, kalau sudah bertemu dengan kasus seperti ini, untuk pengambilan keputusan tentu saja melalui tahapan-tahapan. Tidak sekonyong-konyong kita melakukan judgement terhadap guru ataupun tendik yang mempunyai kasus-kasus di mana ada unsur yang kuat, tetapi ada juga unsur yang lemah, di mana dua-duanya ini sebenarnya si bapak atau ibu ini tidak tahu ya dalam kondisi sadar atau tidak. Ini harus kita sadarkan dulu, di mana untuk kepentingan pendidikan itu harus holistik dan seimbang. Jangan sampai ada ketimpangan, di mana kesepakatan sebagai seorang guru itu harus menjadi satu kesepahaman. Si guru harus paham tentang syarat-syarat untuk menjadi seorang guru yang layak, atau yang normatif, atau yang menginspirasi dan bagus untuk penilaian kinerjanya. Nah, tahapan pertama, kami melakukan pemanggilan guru tersebut. Kita ajak diskusi agar beliau jadi kesepahamannya jadi satu kesepahaman dengan kita, bahwa seorang pendidik harus holistik, semuanya harus all around. Menjadi seorang pendidik, ya pembimbing, dan juga bisa menjadi role model. Justru karakter-karakter sebagai seorang guru yang bisa menjadi role model, ini yang harus menjadi pemahaman seorang guru yang utama. Untuk melakukan pendampingan, coaching, itu bisa kita learning by doing, atau sambil belajar sambil menjalani profesi kita sebagai seorang guru. Nah, memang agak susah untuk bisa dengan waktu yang cepat kita bisa
membuat sadar si guru. Ini bisa jadi ada hubungannya dengan kultur atau kebiasaan si guru ini. Maka tahap pertama kita undang, kita ajak diskusi, kita lihat progres perkembangannya. Kalau progresnya sudah bagus, kita acungi jempol, kita undang lagi untuk diskusi yang kedua. Kita ajak juga untuk yang melakukan diskusi tidak kepala sekolah dahulu, tetapi bagian ketenagaan. Kepala sekolah itu nantinya melakukan pembinaan. Jika progres pertama belum terlihat, progres kedua belum terlihat, nah penanganan dialih tangankan di kepala sekolah. Jadi jangan langsung kepala sekolah menangani tentang kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan, tetapi bisa menjadi dilema etika bagi seorang guru dan siswa, yang akibatnya kalau dilema etika ini dibiarkan, ini akan menjadi efek yang negatif untuk pembentukan karakter guru. Nah, kalau karakter guru sudah susah, apalagi karakter siswa tentu saja lebih susah. Karena keberhasilan siswa tentu saja dimulai dari keberhasilan seorang guru. Jangan berharap siswanya berprestasi kalau gurunya tidak menjadi role model dalam hal prestasi. Jangan berharap anak-anak mempunyai akhlak yang baik di sekolah di saat kita bertemu dengan anak. Memberikan contoh. Kalau gurunya tidak memberikan contoh yang tepat, yang bagus, yang karimah dalam berakhlak. Seperti itu. Terima kasih. Ini yang kedua. Ya, baik, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa saya lakukan selama ini. Nah, untuk mengatasi adanya dilema etika yang terjadi di sekolah, tentu saja kita yang pertama harus bangun komunikasi dengan yang bersangkutan yang dilakukan oleh tim ketenagaan atau HRD yang ada di sekolah. Jadi sekali lagi, jangan langsung kepala sekolah menangani untuk langkah pertama dalam hal pembinaan, yaitu pembinaannya masih berupa diskusi. Bagaimana kita menggali informasi atau dalam bahasa agamanya adalah tabayun terhadap sebuah kasus yang terjadi di guru atau tendik kaitan dengan dilema etika. Jadi diskusi pertama, setelah kita adakan diskusi pertama, tim HRD atau ketenaga kerjaan di sekolah itu diskusi dengan kepala sekolah. Setelah itu dilihat bagaimana perkembangan atau progres dari diskusi yang pertama ke sebuah atau timeline waktu yang berikutnya. Jika progresnya terjadi lebih baik, kita undang untuk diskusi yang kedua, di mana progres yang baik itu tentu saja kita apresiasi dan kita lihat untuk progres di diskusi yang kedua. Nah, jikalau tidak ada progres yang bagus, ternyata kok malah terjadi penurunan, dilema etika ini semakin besar, kesenjangan yang dilakukan, maka kita melakukan kesepakatan secara tertulis dengan guru tersebut bagaimana untuk mengatasi kepentingan yang dilakukan ternyata tidak menimbulkan nilai kebajikan, tapi malah menimbulkan hal-hal yang bisa meruntuhkan kultur bagus yang ada di sekolah. Jadi pendekatan pertama dengan diskusi, pendekatan yang kedua jika tidak ada progres yang bagus, maka perlu ada dilakukan secara tertulis. Setelah tertulis nanti ada 3 kali yang kita lakukan. Pertama diskusi pertama, yang kedua diskusi yang kedua, yang ketiga langsung ditangani kepala sekolah. Bagaimana pengambilan keputusannya kita ajak berunding atau bermusyawarah terhadap kasus yang dimiliki oleh guru maupun tendik terkait dengan dilema etika. Nah, melalui musyawarah itulah nanti kita akan mendapatkan mufakat yang harapannya jika betul-betul guru ini tidak bisa diajak untuk membuat kesepakatan agar kita sebagai seorang guru itu betul-betul punya integritas, komitmen tinggi, maka kita persilahkan untuk tidak usah bergabung di sekolah. Tetapi kalau beliaunya mempunyai komitmen kembali, merasa memang harus belajar dan ingin memperbaiki, maka kita lihat setiap 1 semester kita ada evaluasi terhadap kinerja guru dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh sekolah terkait dengan, terkhusus ya, dengan dilema etika ini. Saya melihat yang pertanyaan nomor 4 ya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Nah, di saat kepala sekolah maupun pimpinan sekolah melakukan pencatatan terhadap fenomena yang terjadi di sekolah, tentu saja kita tidak hanya sekonyong-konyong melakukan pencatatan, observasi, di mana kita secara parsial harus menemukan solusinya. Tidak sekonyong-konyong seperti itu, karena persoalan sekolah itu tidak bisa kita parsialkan. Semuanya harus sinkron, semuanya harus punya aturan yang baku, di mana saya sebagai kepala sekolah juga akan melaksanakan aturan yang kita buat. Maka jika sudah ada muncul
persoalan dilema etika di sekolah, di mana pencatatan terhadap dilema etika yang terjadi itu sudah lengkap, kita harus berani memasukkan kasus dilema etika ini, bagaimana penanganannya, sampai pada pengambilan keputusan yang harus diambil itu melalui apa, itu kita jadikan satu aturan ketenagaan yang baku, ya. Nah, kalau aturan ketenagaan itu kita buat baku, ya, terakhir yang efektif itu saya kira dalam tahapan-tahapan yang sudah saya jelaskan tadi, tentu saja musyawarah pengambilan keputusan ini sangat diperlukan. Jadi seorang kepala sekolah tidak perlu sendiri dalam hal pengambilan keputusan, karena pelibatan pengambilan keputusan itu lebih bagus diambil melalui musyawarah mufakat yang dasarnya sudah ada pada aturan ketenagaan. Jadi tidak berangkat dari musyawarah semua, tetapi ending yang dilakukan nantinya dalam pengambilan keputusan itu berdasarkan musyawarah. Yang kalau ditarik dari awal persoalan yang muncul, tentu saja tahapan-tahapan yang dilampaui itu sudah ada pada aturan ketenagaan. Untuk diskusi pertama, diskusi kedua, di mana ada pembinaan yang kedua dan pembinaan yang terakhir. Nah, itu kita bakukan dalam aturan ketenagaan di sekolah. Baik, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dari judulnya saja, dilema. Jadi betul-betul kita sebagai pimpinan itu merasakan dilema betul-betul, di mana kita secara hubungan pribadi tidak ada persoalan apapun, tetapi di saat kita menghadapi pada satu kasus yang benar-benar adanya kepentingan-kepentingan yang dilematis tadi, akhirnya kita harus berlaku profesional. Nah, itu tantangannya. Tantangannya bisa dibilang bahwa kita sebagai pimpinan harus berani menjadi diri sendiri, tidak mencampur adukkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan profesional, dan dalam pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan tahapan-tahapan yang tahu sama tahu. Ada sosialisasi terkait dengan munculnya persoalan dilema etika dan bagaimana cara menyelesaikan serta mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika. Maka gejala-gejala yang terjadi di sekolah di saat kita melakukan pencatatan kasus-kasus yang terjadi, kasus yang level ringan, sedang maupun berat, kita langsung untuk melakukan rencana tindak lanjut. Nah, jika kasus dilema etika ini terjadi di sekolah kita, tentu saja kita tidak akan membiarkan parsial dalam mengambil keputusan. Maka dari itu, tantangan berikutnya adalah kita harus jeli dalam menyikapi dilema etika yang seperti apa, dan kita langsung membuat aturan di mana dilema etika itu pasti secara kasuistis tidak harus sama kasus satu dengan kasus yang lainnya. Dan secara fakta memang yang terjadi jarang yang sama dilema etika ini. Yang terjadi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan kepala sekolah, karyawan dengan kepala sekolah, guru dengan guru, guru dengan tenaga kependidikan. Jadi ini persoalan harus segera diselesaikan sesuai dengan prosedur yang kita buat. Baik, pertanyaan ke-6, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Memang di saat kita menentukan atau kalau kita menemukan adanya kasus dilema etika, rasanya ingin sekali menyelesaikan dilema yang kita rasakan ini sesegera mungkin. Tetapi karena ini berkenaan dengan sumber daya manusia yang lain, di mana kita bergerak juga ada aturannya. Kalau kita sudah membuat aturan dalam penyelesaian dilema etika tahap 1, tahap 2, pembinaan berikutnya, dan pembinaan berikutnya. Jadi diskusi dua kali pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, memang modal seorang pimpinan itu salah satunya, modal seorang pemimpin adalah salah satunya harus sabar dan juga terencana dengan baik. Maka di saat kita menemukan sebuah masalah dilema etika, memang kalau emosional kita ingin segera selesaikan, tetapi kalau tidak emosional juga kita harus siap untuk sabar, melihat kondisi dan juga tahapan-tahapan itu harus juga kita rencanakan. Jadi memang betul, kita sebagai pimpinan atau sebagai seorang pemimpin harus punya tata kala dan jadwal yang kita buat sendiri dalam rangka untuk nantinya
efektif waktu yang kita gunakan untuk penyelesaian kasus dilema etika ini bisa sesuai target atau pencapaian. Jadi bentuk dan prosedurnya tentu saja sudah kita masukkan dalam aturan kepegawaian, di mana bentuknya yang pertama dan kedua itu diskusi, setelah itu prosedurnya adalah pembinaan 1 dan 2. Kemungkinan untuk yang dilema etika kelas berat itu 4 kali kita melakukan tahapan-tahapan agar kita betul-betul bisa melakukan pencatatan secara data otentik terhadap progres yang kita lakukan dalam rangka untuk menyelesaikan kasus dilema etika yang terjadi di guru kita atau di tenaga kependidikan kita. Jadi memang lebih baik kita mempunyai kesabaran dan mengefektifkan waktu dengan membuat tata kala atau jadwal yang itu kita sendiri untuk kepala sekolah. Jadi tidak perlu di-share, kita betul-betul harus punya strategi dengan tata kala atau jadwal yang itu target pribadi seorang kepala sekolah. Ya, jadi jangan sampai kita buat kesepakatan, nanti pastinya kalau buat kesepakatan minimal dengan HRD pun jangan. Jadi ini catatan hidden di mana yang mengetahui adalah kepala sekolah saja. Gitu. Baik. Yang membantu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Memang betul, kita tidak bisa sendiri sebagai kepala sekolah, kita tidak bisa sendiri sebagai guru untuk menyelesaikan dilema etika yang terjadi di kelas kita, yang terjadi di antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru yang lain. Kalau kita sebagai wali kelas misalkan. Nah, faktor-faktor yang mempermudah adalah kita memang butuh partner diskusi dalam hal ini. Kalau kita sebagai wali kelas atau guru, pastinya kita butuh partner diskusi untuk membahas bagaimana melaksanakan langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang akan kita lampaui dalam penyelesaian kasus dilema etika. Kalau saya sebagai kepala sekolah juga tidak pas menurut saya untuk saya sendiri bergerak dan mengambil keputusan sendiri. Kita ada wakil kepala sekolah bidang urusan 5 bidang ya. Jadi kita jadikan tim kita yang kita sebut kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika ini. Nah, itu lebih baik dengan seseorang yang kita percaya. Nah, yang intens itu antara kepala sekolah dan ketenagaan atau HRD di sekolah kita. Nah, itu yang harus intens. Tetapi dalam pengambilan keputusan nantinya kita bisa libatkan seseorang atau kewenangan lain yang memang punya kewenangan dengan penyelesaian kasus dilema etika. Misalkan tadi wakil kepala sekolah bidang humas atau bidang sarpra, di mana bidang dia adalah bidang ketenagaan di sekolah kita. Nah, maka kita harus intens komunikasi, diskusi bagaimana penyelesaiannya, dan secara kolektif kolegial kita dapat melibatkan dari tim kita di pimpinan untuk membantu kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Meskipun kepala sekolah bisa dengan cepat mengambil keputusan sebenarnya, tetapi dengan dasar musyawarah mufakat itu solusi yang terbaik. Kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan itu saya kira lebih baik dari solusi-solusi yang lain saya kira. Karena kita dalam hal ini mengelola sumber daya manusia memang tidak bisa dengan emosional, apalagi kita bergerak di lembaga pendidikan. Jangan emosional, harus berlatih sabar dan jelas untuk penyelesaiannya. Maka di saat ada aturan kepegawaian, aturan ketenaga kerjaan, itu perlu ada sosialisasi di mana ranahnya tidak hanya secara performance base, tetapi juga psychology base atau penyelesaian masalah di mana melibatkan kejiwaan secara mental. Itu perlu, tidak hanya siswa tetapi juga guru. Baik, dari semua hal yang telah saya sampaikan, pembelajaran apa yang saya petik dari pengalaman saya mengambil keputusan dilema etika? Saya semua kasus atau beberapa kasus dilema etika tingkatan yang ringan dan cukup itu alhamdulillah bisa kita selesaikan dengan progres yang terjadi. Tetapi ada satu kasus dilema etika yang sangat berat levelnya, maka kami minta untuk mundur guru yang tidak bisa memperbaiki kaitan dengan dilema etika. Meskipun itu dipertahankan oleh kelompok lain, oleh siswa, ya. Yang berat itu kan kita menghadapi berbagai model manusia, berbagai model dan bentuk relationship atau hubungan antar manusia, di mana di sebuah lembaga itu pastinya terbentuk komunitas-komunitas. Tidak bisa mereka jadi diri sendiri seperti yang harapan kita seorang guru harus mempunyai prinsip. Tidak bisa bolo-bolonan misalnya seperti itu, atau bentuk komunitas-komunitas yang memperkuat beberapa kelompok saja. Nah, kita tidak bisa, dan ini kenyataan di akhir zaman seperti ini. Kelompok-kelompok yang mempunyai pengaruh besar itu punya potensi untuk membentuk dilema etika yang luar biasa. Karena di saat temannya nanti mendapatkan teguran karena kesalahan,
bisa jadi teguran kita itu akan balik lagi dan tidak berpengaruh untuk mendapatkan solusi. Karena istilahnya yang guru tersebut di backup oleh teman-teman komunitasnya yang merasa punya relasi kuasa dengan pimpinan dan sebagainya. Maka untuk pengambilan keputusan memang sebagai kepala sekolah tidak hanya dilakukan dengan wakil kepala sekolah atau yang disebut pimpinan sekolah, tetapi juga mengajak diskusi dengan pimpinan di yayasan atau atasan kita, atasan kepala sekolah. Hal ini penting kita lakukan dikarenakan kita dalam bergerak tentu saja sami'na wa ata'na terhadap pimpinan kita. Kepala sekolah tidak hanya koordinasi yang disebut kolektif kolegial secara horizontal, tetapi juga vertikal dengan pimpinan kita. Nah, maka pengalaman ini sangat memperkaya saya sebagai seorang kepala sekolah, di mana untuk level dilema etika sudah bisa segera saya identifikasi, segera saya lakukan tahapan-tahapan penyelesaian kasus, dan yang kasus ringan dan kasus yang cukup ini bisa kita atasi. Yang kasus berat kita bisa langsung koordinasikan dengan kolektif kolegial rekan di pimpinan dan juga atasan kita yang akhirnya si guru ini harus mundur dari sekolah kita. Jadi itu yang dilema etika yang sangat berat, di mana dilema etika yang berat ini terkait dengan prinsip-prinsip yang sudah diterjang oleh mereka. Prinsip bahwa sebagai seorang guru harus menjadi role model bagus dalam hal akhlak, harus bisa menjadi role model untuk menjadi pemimpin itu harus seperti apa, tetapi ini malah membentuk komunitas-komunitas yang tidak ada manfaatnya. Maka ini juga bahaya kalau kita biarkan dilema etika yang seperti ini, yang nantinya pasti akan berpengaruh terhadap kerja dia dan bahaya sekali untuk nanti ditiru oleh anak-anak didiknya. Nah, ini bahaya urgent. Sempat saya memotivasi guru-guru agar dilema etika ini tidak terjadi di kelas berat, maka Bapak Ibu guru memang harus saling mengingatkan. Terus yang kedua, harus bisa menjadi diri sendiri. Yang ketiga, harus mampu memotivasi diri sendiri dan orang lain. Orang lain, apalagi siswanya ya. Jadi, seorang guru harus mempunyai positive vibe dalam segala suasana. Maka kalau positive vibe, pastinya di saat dilema etika terjadi kepada yang bersangkutan, itu kalau dia positif, maka apa yang disebut dilema etika secara ringan, cukup, itu dapat diatasi karena dia atau yang bersangkutan, guru ini mau belajar dan selalu positive thinking. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.